Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda khululil hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya nafsu la taghtali min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa walan yadika Rasulallahu jahuka bi idhil karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal ali wa sahbi summa tabi'ina lahum ahli tuqa an-nuqa fil hilmi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallallahu alaihi mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa ala immati mudin wal amal amilan ma kana masyariqil ardi ila magharibiha summa baina muhatina datina masyaihina jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat anallahu yataghashahum bi rahmah wal maghfirah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul muhtaramin, para bapak ibu jamaah Masjid Jami Al-Kautsar, Ketua DKM Masjid Jami Al-Kautsar, Bapak Haji Rinto, Ketua RW 013, Bapak Haji Patoni dan juga para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang mulia ini di waktu yang penuh barokah setelah menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmatnya bisa berkumpul, bermujalasah, beriktikaf di masjid ini dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan iktikafnya kita, bermajalisnya kita, duduknya kita di masjid ini menjadi khazanah, menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya Allah pertimbangkan sebagai kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Salatu wa salam tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat-sahabatnya dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akidah keimanan seorang muslim, kita mesti mengimani yang namanya rukun iman yang 6. Rukun iman itu mutlak dan harus menjadi pegangan kita sebagai orang yang beriman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya. Dan kita harus mengimani itu semua, wa yaumil akhir, dan qada-qadarnya. Artinya rukun iman ini sesuatu yang menjadi pondasi keimanan seorang hamba yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, bertuhankan kepada Allah dan bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhir dari kehidupan kita nanti yang telah kita jalani sekarang ini, fase yang kedua di dunia ini, nanti akhirnya adalah endingnya kehidupan yang kekal di akhirat. Kehidupan kekal itu nanti diawali dengan yang disebut dengan al-jalzalah atau yaumus sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat itu masuk rukun iman yang kita harusnya yakin. Kalau yakin dengan rukun iman ini, berarti kita mempersiapkan diri kita bagaimana huru-hara kiamat itu akan terjadi kepada kita. Setelah itu baru kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan kita selama hidup di dunia yang sementara ini. Dalam surat Al-Jasiyah Allah jelaskan ayat 27-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yauma tujzauna ma kuntum ta'lamuna hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqqi. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Nanti kita melihat tiap-tiap umat itu berlutut. Berlutut itu duduk berkumpul di kapan? Di padang mahsyar. Jadi jasiyah itu manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, berlutut kita semuanya bersimpuh berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulla ummatin, berarti bukan umat Nabi Muhammad saja. Sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad, umatnya kumpul semua jasiyah. Bersimpuh, berkumpul, berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Tiap-tiap umat itu dipanggil kepada kitabnya sendiri-sendiri. Ada berapa kitab yang Allah turunkan kepada kita? Ada 4. Taurat Nabi sampai Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi. Jabur, Injil, Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran sebagai penyempurna dari 3 kitab itu Nabi kita Muhammad SAW. Dikumpulkan semua dan dipanggil kepada kitabnya sendiri. Tiap-tiap umat dipanggil, jadi kumpulkan nabi-nabinya tuh. Kemudian dikatakan kepada mereka, hari ini kamu sekalian dibalas sesuai dengan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita dibalas sesuai dengan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Kapan? Selama hidup di dunia. Karena dunia ini darul amal. Ladang perbuatan kita itu di dunia. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat itulah nanti bagaimana kita akan diberikan ganjaran dari perbuatan kita. Kalau baik menjadi baik amalannya baik, ganjarannya Kalau amalannya buruk, maksiat, pasti akan diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian haja kitabuna. Gede sendiri. Haja kitabuna yantiqu alaikum bil haqq.
Inilah kitab kami menerangkan kepadamu dengan sebenarnya. Jadi kalau Al-Quran yang kita pegang sebagai pedoman itu menjadi landasan hidup kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, pasti kita nggak akan melenceng, pasti akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena Al-Quran ini hak, ya, udah betul aja, nggak ada yang melencengnya. Tapi kadang-kadang banyakkan dari kita keluar dari jalur itu. Makanya mentadaburi Al-Quran ini sangat penting, membacanya penting, mentadaburinya penting, mengamalkannya lebih penting lagi. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sungguh kami telah menyuruh para malaikat nulis apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi Pak, amalan yang kita perbuat itu nanti ada saksi-saksinya Pak. Karena nggak langsung sekonyong-konyong Allah itu menghakimi. Ketika di padang mahsyar itu saja, sebelum kitab itu diberikan, sebelum ada yang namanya timbangan, sebelum yang ada yang kita tuh dihisab, itu Allah sudah memerintahkan kepada malaikatnya. Malaikat nanti akan berseru. Jadi timbangan itu dan catatan kitab itu nanti akan diberikan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil orang-orang yang memang diperintahkan kepada mereka untuk diambil, baik yang masuk surga maupun masuk neraka. Kenapa begitu? Inilah sifat rahimnya Allah. Sebab kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengedepankan sikap rahimnya kepada manusia, apa daya kita Pak? Apa yang kita bisa persembahkan, pertahankan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Maka jangan sekali-kali berpikiran saya ini berbuat baik sebab saya, dan perbuatan baik amal saya ini bisa menyebabkan saya masuk surga atau Allah muliakan. Bukan. Sifat rahim Allah. Karena kerahiman Allah lah kita nanti akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya surat Jasiyah ini menggambarkan bagaimana manusia nanti ada di alam mahsyar, ya. Setelah kita dibangkitkan, yaumul ba'ats, digiring ke padang mahsyar, manusia itu akan berlutut berkumpul dan diberikan sesuai dengan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita berkumpul nanti di padang mahsyar, Allah menyerukan kepada malaikatnya untuk memanggil orang-orang tertentu nih. Ini sebelum ada hisab nih, belum ada diberikan kitab kita. Datanglah malaikat menyuruh kepada orang-orang yang kumpul di padang mahsyar itu. Kata malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk orang-orang yang mulia, dan hari ini kamu sekalian saya muliakan, kata malaikat. Maka dipanggil yang pertama, hendaklah berdiri orang-orang yang memuji kepada Allah di segala tingkah lakunya. Jadi yang pertama kali diambil oleh malaikat itu adalah orang-orang yang memuji kepada Allah di setiap segala tingkah lakunya. Artinya kapan waktu, kapan ada kesempatan, baik dalam kesempatan sempit maupun kesempatan yang lapang maupun kesempatan sempit, dia selalu ingat bertasbih kepada Allah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala kehidupannya. Ini nanti akan dimuliakan oleh Allah melalui malaikatnya. Diambil malaikat, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil orang-orang yang Allah muliakan, yakni orang-orang yang mengurangi tidurnya. Mengurangi tidurnya artinya tidak tidur karena dia berdoa kepada Allah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa yang nanti akan diberikan Allah kalau dia berbuat maksiat. Jadi Pak, kalau kita cerita orang-orang terdahulu, para orang-orang soleh itu, ada orang soleh itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang siksa, tentang hari kiamat, tentang bagaimana siksa neraka dan sebagainya itu sampai nggak bisa tidur dan nangis saking takutnya Pak. Ya, ayat-ayat tentang bagaimana Allah mengazab, ya, bagaimana Allah memberikan siksanya kepada orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, yang selalu berbuat maksiat. Itu orang-orang soleh terdahulu itu ketakutan sampai nggak bisa tidur, nangis dia.
Akhirnya dari rasa takut ini tuh dia mengupayakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya sangat tinggi sekali. Ya, beda dengan orang-orang setelahnya. Orang sekarang tuh kadang-kadang dibacain Al-Qur'an aja masih belum mudeng. Padahal udah ada terjemahannya ya, bersari tilawahnya. Tetap aja. Maka kurang. Maka Nabi kan pernah bersabda begini, "Wahai orang-orang yang imannya hanya di lisan saja," gitu. Jadi kita ini masih kategori iman kita di lisan, belum sampai ke hati. Yang pada akhirnya ketika kita dihikayahkan dalam Al-Quran tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajab, kita biasa-biasa aja. Dengan siksa biasa-biasa saja. Nah, orang-orang yang kedua dimuliakan Allah, diperintahkan malaikat untuk mengambilnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengurangi tidurnya karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala dan tamak terhadap pahala Allah. Artinya nggak cukup, tamak itu nggak cukup dengan ibadah yang ibadah itu nahdoh saja yang sudah ditentukan, tapi ditambahkan ibadah-ibadah itu mencari pahala yang lain. Saya membelanjakan sebagian dari yang telah kami Allah rezekikan. Jadi orang yang dermawan juga termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diserukan oleh malaikat, kalian telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku diperintahkan untuk memasukkanmu ke dalam surga, yaitu orang yang tidak dilupakan dalam usaha perdagangan dan jual beli untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakatnya dari hasil perdagangan itu. Kalau perdagangan ini salah satu mencari kasab rezeki yang memang rezeki itu sangat Allah ridhoi. Di salah satunya, ya pertama kan pernah saya sebutkan apa, palah ya. Palah itu petani, perdagangan, itu Allah ridho tuh. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Nah, tapi dalam perdagangan ini yang Allah muliakan adalah ketika dia berdagang tidak melupakan zikirnya kepada Allah dan tidak melupakan sholatnya dan tidak melupakan zakatnya. Kecilan lagi. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mempunyai hasil dari perdagangan itu terkadang lalai dengan, atau yang berdagang itu lalai dengan sholatnya. Maka ada surat khusus al-Jum'ah itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zakat, wah Pak, kalau itu hitungan zakat biasanya orang itu akan mikir kalau asetnya udah banyak, itu hitungan zakatnya kan juga berbeda. Artinya ya banyak juga gitu. Kalau nggak kuat-kuat itu bisa ngitung-ngitung lagi, aduh sayang banget, sayang. Akhirnya zakatnya nggak dikeluarkan. Tapi kalau mau pajak takut karena dikejar-kejar kan. Kalau zakat kan, padahal kemaslahatan zakat itu adalah untuk mensucikan harta yang telah kita cari di dunia ini agar menjadi bersih. Zakat. Jamaah, 3 golongan ini yang nanti langsung diambil oleh Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam surga sebelum hisab. Kenapa demikian? Karena ini kita ada yang menyaksikan, Pak. Jadi semua perbuatan kita itu yang kita lakukan, amal itu nanti menjadi persaksian. Ada 7 yang menyaksikan kita. Dan itu akan memberi persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sendiri ini nggak ada orang. Ketika sholatnya dengan berjamaah dia betul-betul luar biasa khusyuknya, berusaha untuk khusyuk, pakaiannya biar bersih, wangi-wanginya dia pakai, tapi ketika dia ibadah sendiri beda dengan berjamaah. Atau perbuatan baiknya ketika dia melaksanakan dengan orang banyak, dengan dia sendiri itu beda. Padahal semuanya adalah dipersaksikan dan Allah kan Maha melihat, walaupun ada orang nggak ada orang, ya Allah melihat. Nah, siapa aja yang menyaksikan kita nanti menjadi saksi kita? Yang pertama adalah wal malaikatu yashhadun. Para malaikat itu menyaksikan kita. Malaikat siapa nih yang mencatat amal bagian kita? Raqib dan Atid. Itu mempersaksikan. Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pembenaran dari diri kita atau catatan kitab-kitab kita, tapi malaikat pun menyaksikan kita. Betul ya Rob?
dalam hari ini, jam ini, tanggal sekian dia betul melaksanakan apa yang disebutkan dalam kitabnya. Jadi malaikat menyaksikan kita semua. Makanya dikatakan orang yang sedang menuntut ilmu itu, ya kayak kita nih lagi mulmunya rasa begini, ini 70.000 malaikat menyaksikan kita. 70.000 malaikat menyaksikan, dan setiap satu malaikat itu beristighfar memohon ampun kepada kita sekalian. Luar biasa. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerjanya hanya bertasbih aja. Mensucikan Allah, enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan manusia berkata, mengapa dia bumi goncang? Pada hari ini bumi menyampaikan penghabarannya. Bumi pun bersaksi, Pak. Jadi setiap pijakan kita di dunia ini, apa yang kita lakukan dalam dunia ini, ya, bumi yang kita pijak itu nanti menjadi persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita dalam kebaikan, langkah kita menuju ke masjid itu bersaksi dia. Maka ada beberapa hal yang memiliki itu. Kalau kita mau sholat, ya, itu upayakan jalan kaki. Sebab langkah-langkah kita itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persaksian bagi bumi. Dan kalau kita sholat Idul Adha, umpama Idul Fitri, jalannya lewat dengan pulangnya itu berbeda. Jalan ke masjid dengan pulang ke masjid berbeda. Itu sunnahnya seperti itu. Karena bumi itu yashhadun, bumi akan mempersaksikan segala kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Nah, kalau bumi udah menyaksikan, udah. Memang yang kita tapaki dia kan. Bumi makhluk bukan, Pak? Bumi makhluk kan? Karena bumi ciptaan Allah. Setiap yang ciptaan Allah itu makhluk. Yang ketiga, yang menyaksikan perbuatan kita ini sampai di akhirat nanti Allah memberikan pertimbangannya terhadap manusia. Yunadi kullu yaumin ana yaumun jadid wa ana ala ma na'malu syahid. Jadi zaman atau waktu itu mempersaksikan kita juga. Yunadi kullu yaum. Masing-masing hari itu berseru, ana yaumun jadid, saya adalah hari baru, wa ana ala ma ta'malu syahid, dan saya menyaksikan apa yang kau berbuat. Senin kita berbuat, Selasa kita berbuat, Rebo, terus ketemu lagi sampai waktu itu bersaksi kepada kita. Jadi waktu pun mempersaksikan kita. Ini sejauh mana perbuatan kita hari Senin dengan hari Selasa? Apakah lebih baik hari Selasa itu dari hari Senin atau sebaliknya? Waktu itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Allah menciptakan. Yang keempat, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, lisan kita. Ya. Lisan pun akan menjadi saksi terhadap apa yang kita perbuat. Pada hari mana lisan-lisan mereka menjadi saksi terhadap urusan-urusan mereka ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, Pak. Sekarang lisan ini berapa banyak orang yang tergelincir karena lisannya kan. Sedikit aja ngomong salah dikit dipelintir habis udah hancur gitu kan. Jadi di dunianya seperti itu. Tapi di hadapan Allah nanti bisa lebih dari itu. Tapi jangan khawatir, Allah nggak akan mempelintir-pelintir apa yang dilakukan oleh kita. Kenapa? Allah ahkamul hakimin, hakimnya maha adil, nggak ada hakim selain Allah yang paling adil. Maka nggak ada perbuatan baik kita sekecil apapun yang tidak Allah jadikan pertimbangan buat kita, atau sebaliknya perbuatan-perbuatan buruk kita yang menjadi pertimbangan Allah terhadap diri kita. Lalu yang kelima, seluruh anggota badan kita menjadi saksi nanti. Di surat Yasin tuh pernah saya bacakan ada tuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat maksudnya, nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut-mulut kamu, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kamu akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki kamu menjadi saksi, bima kanu yaksibun, sebagaimana yang telah kamu kerjakan ya, selama di alam dunia ini. Jadi seluruh anggota badan kita akan mempersaksikan kita. Lalu mau ngumpet di mana kita, Pak? Tangan udah jadi saksi, kaki jadi saksi,
lisan jadi saksi, malaikat jadi saksi, bumi jadi saksi, waktu yang kita jalanin bersama. Mau ngumpet di mana? Nggak bisa. Orang yang takut kematian, kematian juga akan datang padanya. Yang kayanya seperti apapun atau yang tinggi jabatannya seperti apapun, kalau waktunya datang ya datang, nggak bisa lari. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Bikin bunker di bawah tanah, ya nggak bisa. Ya, karena dia punya uang, ngumpet gitu, bunkernya sampai bom nuklir aja mungkin gak bisa. Tapi kalau waktunya memang sudah datang kematian, dia akan datang. Jadi nggak bisa lagi kita lari tuh. Lalu yang keenam, tadi kiraman katibin ya, malaikat juru tulis nih. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum, dan sungguh ada beberapa penjaga lahafizin terhadap kamu ya. Jadi penjaga kita itu kiraman katibin namanya. Kalau yang kita sebut dengan penulis kebaikan malaikat apa? Atid, Raqib, malaikat keburukan, malaikat Atid. Itu selalu berada di kanan kiri kita. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau kita sendiri bilang, sendiri ini nggak ada orang, ya emang nggak ada malaikat, nggak ada Allah. Itu orang-orang sufi itu paling anti banget tuh kalau orang-orang merasa dirinya seperti itu, seperti tidak diawasi oleh Allah gitu. Mereka sangat menjaga itu, karena itu bagian dari salah satu unsur kesufian. Jadi sendiri atau berbarengan dia tetap seperti itu kondisinya. Maka disebut juhud. Yang terakhir, yang menjadi saksi kita, ya itu yang nanti akan diberikan. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ya, kitab kami yang mengatakan kepada kamu sekalian dengan sebenarnya, yaitu. Maka kalau kita umatnya Nabi Muhammad disempurnakan dengan Al-Qur'an, itulah kitab kita. Maka Al-Quran itu sebagai pedoman yang nanti Al-Quran pun bisa memberikan syafaat kepada kita. Pernah saya sampaikan ada beberapa syafaat. Ya, syafaat itu ada syafaat dari baginda Rasulullah SAW, ada syafaat dari Al-Quran, nanti ada syafaat juga ketika kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kelihatannya di dunia berbuat dosa, gelimang dosa, maksiat segala macam, tapi rahmat Allah akan turun kepadanya kalau Allah memberikan syafaat. Mungkin ada salah satu kebaikan dia yang dia perbuat di dunia ini, Allah ridho atasnya. Allah senang atas perbuatan itu sehingga Allah ridho, walaupun cuma sedikit perbuatan itu, tapi Allah ridho. Ini menjadi rahmat yang Allah berikan kepadanya sehingga disebut syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Al-Quran Pak, ini pun bisa memberikan syafaat karena menyaksikan nanti di hadapan Allah. Makanya ya sedikit sehari bacalah Al-Quran 1 lembar, 1 ain gitu. Sempetin waktunya. Yang belum fase, belum hafal atau belum bisa, kan ada kegiatan-kegiatan baca Al-Quran juga. Ya, itu rumah Quran itu kan, Ustaz Maulana. Ya, kita belajar nggak apa-apa. Udah tua Ustaz susah. Gampang aja kalau kita mau mah. Kita mau apa kagak itu aja. Sebab kalau nggak dari sekarang kita mulai, ya nanti sampai kapan pun kita nggak akan bisa baca Al-Quran. Nggak, sisihkan waktunya sedikit untuk belajar Al-Quran, nanti kalau sudah bisa kita baca. Nah, karena ini Al-Quran sangat penting sekali ya, sebagai pemberi syafaat musyahadah kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru kita adanya di padang mahsyar. Belum diberikan kita tuh kitab catatan kita, belum kita diberikan hari hisabnya, mizannya, belum diberikan sirat, jembatannya, belum ada berlaku kepada kita, itu baru di padang mahsyar. Tapi Allah sudah memberikan rahmatnya kepada orang-orang tadi ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang itu yang tanpa hisab lagi itu Pak, berarti Pak. Tanpa dihisab lagi langsung diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa tadi mereka? Pertama orang yang bertasbih, berzikir, selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Yang kedua pedagang, ya, pedagang yang tidak meninggalkan zikirnya, tidak meninggalkan sholatnya, dan dia memberikan zakat.
Yang ketiga, siapa tadi? Hah? Orang yang mengurangi tidurnya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tersiksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya mulai tidurnya idealnya kita kan 8 jam tidur nih. Ya, jangan sampai 12 jam kita tidur, 13 jam gitu kan. Kurangilah malamnya bangun buat tahajud. Ya, paginya kita di subuh kita sholat suruk, nanti duha gitu maksudnya. Tambahin amalannya, ya harusnya waktunya mungkin masih muda kita waktu subuh itu tidur, sekarang dikurangi gitu maksudnya. Jangan sampai punggung kita ini nempel terus di kasur. Sehingga amalan-amalan kita tidak bertambah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi muhasabah buat saya dan buat kita semuanya. Betapa dahsyatnya huru hara padang mahsyar itu. Ya, nanti kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pentingnya kita ngaji, Pak. Setiap dari duduknya kita di tempat ini juga akan menjadi saksi buat kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada beberapa menit lagi. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Masih sekitar 9 menit, 8 menit lagi. Saya persilakan Bapak-bapak yang mau menambahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya juga. Yang pertama adalah satu, kalau kita menuju itu adalah langkah. Setiap langkah mempunyai suatu makna yang mungkin bisa dijelaskan berangkat dari arah yang mungkin berbeda dengan pulang. Satu langkah yang sepengetahuan saya ini ada satu kebaikan yang tambah pahala 10 kebaikan. Terus yang kedua adalah kalau kita berdagang itu ada kategori penetapan 30%. Kalau kita berdagang, misalnya kita buat dagang buah, kita belinya 100, kita hanya bisa menjualnya 30% jadi 130 gitu. Nah ini kategori ini mohon penjelasan. Karena sekarang kalau lihat untungnya banyak nih, banyakin. Padahal kita tahu kita punya zakat dan sebagainya gitu. Jadi haknya kita sebenarnya kalau kita berdagang 30% menurut yang saya tahu mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau misalnya ada kelebihan itu adalah zakat dan sebagainya kita harus serahkan. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya karena tadi bumi ya, tadi disebutkan bumi kan bisa menjadi saksi buat kita nanti di hadapan Allah. Maka semakin banyak langkah kita kan semakin akan mempersaksikan kita dalam langkah kebaikan ya, bukan langkah ke KP. Langkahnya ke pinggir kali ke KP lain lagi tuh urusannya. Langkah buat ngaji kayak gini. Maka orang jalan itu Pak, belajar itu ngaji kayak kita itu Masya Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang jalan dari rumahnya untuk keluar niatnya menuntut ilmu, ngaji, bahwa fi sabilillah hatta yarji. Dan dia termasuk di jalan Allah sampai pulangnya. Sampai pulang lagi tuh. Itu luar biasa orang menuntut ilmu. Ke masjid buat ibadah itu luar biasa. Ya, maka ya upayakan ya seperti itu tadi. Maksudnya gitu. Rasul itu mengajarkan kepada kita, itu bagian daripada biar kita mendapatkan kebaikan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu. Itu baru langkah doang ya. Belum kalau langkahnya sambil berzikir, sambil berselawat, sambil bertasbih, itu lain lagi. Langkahnya dinilai, zikirnya dinilai, tasbihnya dinilai. Apalagi sambil murojaah Al-Qur'an, setiap huruf mendapatkan 10 kebajikan. Bukannya alif lam mim itu alif 1, alif lam mim 30 tapi alif 10, lam 10, mim 10 gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi langkah kita itu memang dinilai. Nah kalau misalnya takut nggak keburu Pak ke masjidnya karena sudah waktu mepet, ya ini kan kembali kepada kita lagi. Kita mau mendapatkan yang mana? Maka di situ nanti ada lagi aturannya. Datanglah ke masjid itu di awal waktu. Jumat itu upayakan di awal waktu karena biar mendapatkan fadilah kebaikannya di situ. Berarti kan kita langkahnya enak, jalannya nggak terburu-buru gitu kan, seperti itu.
Nah, kaitan dengan dagang tadi, ini dagang zakatnya nanti beda. Zakatnya zakat apa? Zakat mal, perdagangan ya, beda dengan zakat fitri. Itu dihitung nanti, Pak. Dihitung. Sekarang ini ada baru-baru ini zakat profesi namanya. Ada yang dihitungnya per bulan. Sebenarnya zakat mal itu kan, kalau zakat mal haul dia 1 tahun. Udah sampai 1 tahun dan ada nisabnya juga, baru dikeluarkan 2,5%. Yang dikeluarkan itu apa? Modal plus untung apa untung doang? Kita modal 100 juta. Ya, 1 tahun kita dagang, tahu-tahu keuntungan kita dapat 175 juta, gitu kan? Nah, itu nanti dihitung. Untung dari 75 juta itu mesti dikeluarkan untuk zakat malnya. Jadi perputarannya seperti itu. Nah, untuk pengambilan keuntungan kita bagaimana terhadap konsumen? Memang ada aturannya, nggak boleh berlebihan juga. Makanya contoh Nabi ketika membawa dagangan pamannya ke negeri Syam, itu Nabi habis duluan itu. Yang lainnya belum habis kok, Muhammad udah habis karena beliau nggak mengambil terlalu besar keuntungan itu. Ya. Bahkan kalau strategi dagang sekarang kan begitu. Dijual dulu dengan harga modal, kadang-kadang dijual yang pada akhirnya nanti dia tekan sedikit tapi masih di bawah yang umum gitu. Tapi biasanya kalau di pasar sekarang udah ittifaq sih, sudah menjadi itu jangan jual di bawah ini ya. Misalnya ke pasar Gembrong itu beli mainan, itu harga boneka 50.000, di sana juga 50.000 semua udah. SMK itu sama begitu. Dia kalau jual di bawah itu nanti dimusuhin sama yang lainnya. Jadi udah ada kesepakatan seperti itu. Yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh lebih dari 30%. Gitu Pak, barangkali. Ada lagi? Ya, silakan. Apa? Oh, langkah. Iya. Bannya di ya sekarang begitu ya. Ya ini kan saya katakan ini kan padilah ya. Padilah. Intinya adalah pada ibadahnya sebenarnya. Ini kan bagian padilah kita, tinggal kita mau gimana gitu. Mau dapat padilah apa enggak? Ya kalau sekarang kita pakai motor tetap aja kita dapat pahala juga. Cuman barangkali hitungannya berbeda dengan langkah kan begitu. Bukan berarti pakai motor akhirnya kita nggak dapat pahala, bukan. Cuman ini kan fadilah keutamaan mau dapat gimana kita gitu. Maka ketika kita pengennya ya fadilahnya lebih besar ya kita menjalankan yang seperti ini. Ya kalau sekarang kalau saya pakai motor, kalau jalan kaki misalnya ke sini ya sampai udah ngos-ngosan ngajarnya juga nggak enak kan gitu. Seperti itu Pak. Tapi tetap kita dapat pahala. Kalau yang dekat-dekat kita jalan kaki aja. Masjid sholawat apa. Kalau yang jauh-jauh nggak apa-apa. Jadi fadilahnya aja Pak Haji Baru. Nah, kalau misalnya Pak Haji udah mepet waktunya nih, ya kan daripada yang wajibnya ketinggalan gitu kan, ngambil fadilah yang sunnahnya kita pakai motor. Makanya tadi saya katakan, bagaimana caranya biar dapat fadilah ini? Kita juga ada aturannya. Kalau ke masjid datang lebih awal. Jangan udah qomat baru jalan dari rumah. Ya, ini nggak benar juga gitu kan. Nggak ada ujur maksudnya. Di rumah juga nggak ada ujur. Kalau ada ujur barangkali ya nggak jadi masalah. Kalau nggak ada ujur kan kebiasaan jadinya. Alhamdulillah belum qomat Persija belum habis tanggung nih gitu kan. Cina yang senang bulu tangkis nonton bulu tangkis dulu nih gitu. Jadi seperti itu. Makanya kita insya Allah Pak, kalau kita sudah melazimkan seperti itu nanti Allah kasih jalan kemudahan. Kayak orang gini. Kita kalau selalu berada di jalur Allah, saya ngerasain Pak. Berusaha ya, bukan berarti sempurna. Itu Allah akan ngarahkan gitu. Misalnya saya melazimkan sholat 5 waktu berjamaah. Ketika saya di luar Pak, ke Bekasi gitu kemarin nih, ke Bekasi saya habis zuhur jam 1:30 lah, ngambil obat tuh di klinik bulan-bulan buat anak saya pulang itu, ya saya asar itu biar jamaah gitu, Allah temuin itu dengan masjid, pinggir jalan, jadi pas, dapat waktunya, jadi begitu caranya Allah itu, kalau kita jaga, tapi kalau kita cuek-cuek aja mah ya depan masjid juga kita bablas aja kan gitu. Tapi kalau kita jaga itu Allah arahkan seperti itu. Insya Allah itu pasti itu. Saya udah rasakan seperti itu. Baik, barangkali itu Pak Haji sudah masuk waktunya. Apa ada lagi? Cukup ya?
Ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semuanya, bisa menjadi ibadah pelajaran buat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membaca kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.